Dalam merawat burung murai batu ini tidak ada yang patokan, harus A, harus B, harus C. Di saat kondisi burung seperti ini, apa yang kita lakukan harus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang waktu yang tepat menaikkan extra fooding murai batu, lomba, juga harian. Extra fooding pada murai batu tidak melulu settingan misalkan hanya 55 atau 33 atau 77 itu terus saja seperti itu, tidak teman-teman. Memang untuk harian boleh kita menggunakan 33 atau 55 atau 77 tergantung pada kondisi burungnya. Jika kita pemberian extra fooding terlalu banyak, biasanya untuk fur itu makannya sedikit, bahkan tidak makan. Pada burung murai batu, menaikkan extra fooding khususnya untuk jangkrik, ini bisa kita lakukan misalkan untuk harian dulu. Harian bisa kita lakukan saat kondisi burung itu mabung. Misalkan kita harus mengurangi extra fooding atau tetap sesuai harian atau bisa bahkan menaikkan extra fooding. Kondisi seperti ini biasanya kadang pada burung yang sulit mabung atau gagal mabung seperti itu. Pada kondisi normal, kalau saya biasanya extra fooding tetap sesuai harian. Misalkan jangkrik 55 ya tetap seperti itu saat mabung. Dimana ini ada penambahan jikalau burung ini gagal mabung. Misalkan burung bulunya jatuh berapa hari, 5 hari nggak jatuh, baru kita naikkan extra fooding, penambahan ulat hongkong, proto ataupun cacing. Atau bahkan untuk jangkriknya bisa dikurangi. Hal lain yang kita lakukan, penambahan extra fooding untuk harian, ini bisa juga kita tambahkan saat burung dokor. Di mana pada burung dokor ini perlu asupan gizi yang lebih tetapi tidak berlebihan. Misalkan kita bisa menaikkan extra fooding jangkriknya ditambahi 2, misalkan harian 55 jadi 77, seperti itu. Jangan terlalu berlebih melonjak, misalkan 10 langsung 15, itu nantinya setelah dokor malah justru burung ini galak istilahnya kayak kelaparan gitu teman-teman. Tetapi juga semua tergantung pada kondisi burung tersebut. Ada yang kita naikkan berlebih itu aman, ada juga yang tambah galak nantinya setelah kita kurang extra fooding waktu dokor sudah selesai. Untuk menaikkan extra fooding untuk harian juga bisa juga pada saat cuaca dingin teman-teman, saat musim penghujan seperti itu harus kita naikkan extra fooding jangkriknya. Misalkan harian 55 bisa kita kasih 66 seperti itu. Penaikan jangan terlalu signifikan. Terus kita tambahi UH untuk penghangat tubuhnya, itu misalkan 1 ekor atau 2 ekor seperti itu pagi sore, itu saat musim hujan saja. Ada hal lain yang harus kita lakukan yaitu pada saat burung ini sakit. Misalkan kondisi burung nyilet, yaitu harus kita naikkan extra fooding. Kalau kondisi nyilet itu terutama jangkriknya ditambahi sama UH. Karena hubungan sama UH sama jangkrik untuk burung nyilet ini menurut saya sangat cocok. Karena kandungan lemaknya yang tinggi ini membuat burung cepat gemuk. Tetapi jika sudah gemuk baru kita standarkan lagi settingan pada extra fooding. Memang settingan untuk burung ini sebenarnya menurut saya dibilang penting juga penting. Karena kalau burung tidak kita setting untuk harian, burung ya untuk lomba gimana? Misalkan kita loss jangkrik atau jangkriknya nggak tentu, menurut saya ini juga kurang bagus.
Di samping settingan juga penting, perawatan untuk burung murai batu harian ini juga sangat penting. Penjemuran, mandi, dan sebagainya itu sangat penting. Penambahan extra fooding, kembali lagi extra fooding. Keadaan burung yang nyilet, tentu kita harus naikkan extra fooding. Bisa menambahkan kroto atau yang utama saat kondisi burung nyilet ini, kita berikan Vitacik pada air minum warna agak kekuning-kuningan kalau saya teman-teman. Jadi kita berikan selama 5 hari. Setelah 5 hari berturut-turut setiap hari kita ganti air yang baru. Baru kita hentikan. Hentikan kan waktu Senin sampai Minggu. Berarti kita berikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, setelah itu berhenti. Sabtu Minggu berhenti, baru Senin kita mulai lagi sama Kamis. Jadi seminggu jadi 2 kali seperti itu. Terus nanti bertahap jadi seminggu sekali. Untuk extra fooding kita genjot aja. Yang kita genjot utamanya jangkrik, UH kita berikan ya pagi 10 atau sore 10 atau pagi 15 sore 15. Bisa menambahkan seperti kroto. Ini harus kita penambahan. Jadi kenaikan extra fooding ini kita saat harian, ini kita perlu naikkan pada saat kondisi seperti ini. Ini kalau saya teman-teman. Dan untuk menaikkan extra fooding itu pada lomba atau burung yang akan kita lombakan, itu tergantung pada karakter pada burung. Untuk burung muda, kalau saya sarankan pastol ataukah umur 1 tahun ke bawah atau 1 tahun lebih dikit, coba dengan settingan harian aja. Misalkan harian 5 ya 5, jangkrik 5. Baru kita naikkan misalkan H-1 itu jangkrik kita tambahi jadi 7 atau 8. Kita tambahi lagi dengan kroto H-1 sore. Seperti itu. Hari H baru kita normal seperti biasa, settingan jangkrik 5 pagi 5 sore. Di lapangan kita berikan ulat Hongkong. Kalau bisa itu 2 sesi atau 3 sesi sebelum naik lomba teman-teman. Ada juga kalau burung-burung yang kita naikkan H-1, mulai H-3, H-2, H-1, selama 3 hari kita naikkan, itu pun juga bisa teman-teman. Jadi tergantung pada teman-teman karakter burungnya. Tapi kalau burung yang pastol atau burung muda, saya sarankan sesuai harian aja. Kalaupun itu membawa ke lomba, ya sekedar kita coba. Kalau sudah tahu burung ini tampil, ya sudah kita simpan, bisa nanti mabung 1 atau mabung 2, atau kita mencoba melombakan 1 bulan sekali. Itu pun 1 sesi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, penambahan extra fooding ini harus kita lakukan pada saat kondisi burung seperti itu. Apakah burung tanpa dinaikkan extra fooding itu juga bisa? Bisa aja teman-teman. Itu kita lihat kondisi pada burung tersebut. Kondisinya fit atau kurang sehat, atau kondisi rada kurang fresh seperti itu, harus ya kita naikkan. Tetapi kalau kita tidak naikkan pada burung, tentu biasanya kondisi seperti itu burung ngedrop seperti itu. Dan kalau tidak kita naikkan, tambahan extra fooding itu juga sangat berperan penting pada tenaga burung di saat kondisi burung itu sakit teman-teman. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, mau menaikkan atau tidak itu terserah teman-teman. Saya hanya memberi wawasan ya, mungkin dari pengalaman saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman berbeda. Jadi dalam merawat burung murai batu ini tidak ada yang patokan, harus A, harus B, harus C. Di saat kondisi burung seperti ini, apa yang kita lakukan harus seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Berbagi ilmu itu indah. Terima kasih, semoga teman-teman juga kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.